Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Jangan lupa sebelum nonton subscribe dulu. Oke, hari ini saya akan melanjutkan video berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang molaritas. Ada molaritas, ada fraksi mol, ya, terus ada apa lagi? Ada pengenceran larutan, ya. Terus ada campuran konsentrasi, ya. Jadi hari ini kita bakal banyak membahas tentang molaritas, fraksi mol, pengenceran, campuran, konsentrasi, dan lain-lain ya. Banyak banget. Nah, makanya jangan lupa subscribe, oke? Nah, sebelumnya, di bab-bab sebelumnya atau video-video sebelumnya, telah dibahas tentang hukum dasar, terus ada fraksi mol, terus ada perhitungan kadar zat, ya, dalam campuran atau dalam larutan. Nah, sekarang kita akan membahas ke persoalan berikutnya, yaitu molaritas, fraksi mol, pengenceran, dan campuran konsentrasi. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tentang molaritas. Molaritas. Ya, sebenarnya ada molaritas, ada molaritas. Ya, hati-hati. Ini terlihat mirip, tapi berbeda artinya. Di sini ada, ini pakai R ya, sedangkan ini pakai L, ya. Molaritas, ya. Sedangkan yang satu lagi adalah molaritas, beda. Kalau molaritas, ini biasanya simbolnya adalah M besar. Kalau molaritas, simbolnya M kecil, ya. Molaritas, kita bahas satu-satu. Molaritas itu adalah mol per volume, ya, mol per volume. Kalau molaritas itu adalah mol per kilogram pelarut. Ya, kilogram pelarut. Nah, bedanya apa? Kalau molaritas ini itu volume, ya, berarti keseluruhan. Tapi kalau molaritas di sini adalah kilogram pelarut, jadi hanya pelarutnya saja. Pelarutnya saja, ya. Nah, kita ulas satu persatu. Molaritas ini biasanya digunakan untuk konsentrasi yang banyak, ya, volume. Dan salah satu contohnya misalnya adalah kalau misalnya saya punya ada contoh, kalau saya misalnya punya ada NaOH 0,1 mol dalam 100 mili. Nah, berapa molaritasnya? Nah, berarti pakai rumus molaritas sama dengan 0,1 dibagi volumenya harus dalam keadaan liter. Jadi kalau 100 mili kita rubah menjadi 0,1 liter. Berarti
Kalau 100 mili adalah 0,1 liter, berarti di sini adalah 0,1 liter ya. Berarti sama dengan 1 molaritas. Ya. Contoh lagi. Sekarang kalau misalnya saya punya 4 gram masih NaOH, ingin membuat misalnya 1 molaritas. Berapa volumenya? Nah, yang harus ditambahkan. Caranya gimana? Berarti kita harus cari dulu molnya. Mol sama dengan gram per mr. Berarti 4 dibagi mr NaOH itu adalah 40. Ini adalah 0,1. Ya. Berarti molaritas sama dengan mol dibagi volume. Untuk mencari volume sama dengan mol dibagi molaritas atau 0,1 dibagi 1, yaitu ya 0,1 liter. Itu ya. Itu untuk molaritas. Nah, selanjutnya kalau misalnya molalitas gimana nih? Molalitas ini biasanya adalah pelarutnya. Contohnya, misalnya gini. Kalau misalnya ada 24 gram kristal MgSO4. Ya, contoh. Kalau misalnya ada 24 gram MgSO4. Ya, MgSO4. Nah, dalam 400 gram air. Nah, yang ditanyakan, hitunglah molaritas larutan tersebut. Berarti gimana? Sama ya, berarti kita cari dulu molnya. Molnya berapa? Berarti mol sama dengan gram per mr, berarti 24. mr dari MgSO4 itu 120. Ya, hasilnya berapa? 0,2 mol. Nah, ya udah deh, cari molaritasnya sama dengan 0,2 dibagi. Nah, karena ini yang harus diketahuinya adalah gram pelarut, yang diketahuinya baru jadi gram, berarti dijadikan kilogram, berarti 0,4 ya. Sama dengan ini adalah 0,5 molal ya, M kecil. Gimana? Bisa ya? Oke, berikutnya apa? Berikutnya yaitu tentang fraksi mol. Nah, fraksi mol itu apa? Fraksi mol itu adalah suatu zat dalam suatu larutan yang menyatakan perbandingan banyak molnya dari zat terlarut dan zat pelarut ya. Jadi nanti fraksi mol itu ada dua. Ada zat pelarut dan ada zat terlarutnya. Fraksi mol terlarut dan fraksi mol pelarut. Ya. Jadi ada terlarut dan ada pelarut. Sebenarnya sama aja ya, sebenarnya sama aja, cuman ada sedikit perbedaan. Nah, biasanya fraksi mol terlarut itu ditandai dengan XT. Ya. Tapi kalau yang pelarut yaitu XP. Ya, kita tanda ini seperti itu. Oke, kita bahas. Fraksi mol itu kan tadi apa?
perbandingan ya, perbandingan banyak. Berarti kalau perbandingan banyak, kita tinggal carinya seperti ini. XT sama dengan mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Sekali lagi ya. Fraksi mol terlarut ya, fraksi mol terlarut itu sama dengan mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Berarti kalau XP-nya gimana? Yaitu mol pelarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Itu ya, gampang ya? Bisa harusnya. Nah, di sini kakak juga akan menjelaskan bagaimana cara menghitung yang mudah. Nah, ini kunci rahasia ya. Nah, kunci rahasianya adalah apabila XT ditambah XP, itu pasti hasilnya 1. Sekali lagi, kalau XT ditambah sama XP, itu hasilnya pasti 1. Ya. Contoh. Kita akan kasih contohnya nih. Ya. Ini jangan sampai lupa. Oke, contohnya. Misalnya, apa ya? Nah, ini aja. Kalau misalnya ada mol glukosa, itu kurang lebih 36%. Ya, dalam larutan. Ya, dalam larutan gulanya ya, maksudnya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung fraksi mol terhadap glukosanya itu sendiri? Nah, caranya adalah kita permisalkan kalau misalnya 36 ini adalah massa glukosanya. Berarti massa airnya berapa? Berarti massa airnya adalah 64. Dari mana 64? 64 itu dari 100 dikurangi 36 ya. Itu hasilnya adalah 64. Ini masanya berarti dijadikan gram ya. Ini juga dijadikan gram. Nah, berarti kita cari molnya. Mol siapa? Mol dua-duanya, mol glukosa dan mol air. Oke, caranya adalah kita cari dulu mol glukosa. Yaitu gramnya tadi berapa? Gramnya adalah 36. mR glukosanya adalah 180, berarti ini hasilnya adalah 0,2 mol. Ya. Berikutnya yaitu cari mol air. Yaitu mol air berapa? 64 dibagi 18 sama dengan 3,56 mol. Nah, di sini siapa terlarut dan pelarutnya? Terlarutnya adalah ini adalah terlarut. Sedangkan ini adalah pelarut. Cari deh fraksi molnya. Oke, kita cari fraksi mol. Fraksi mol siapa? Fraksi mol terlarut. Berarti 0,2 dibagi 0,2 ditambah 3,56. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0,01
3. Nah, terus fraksi mol pelarutnya berapa? Fraksi mol pelarutnya adalah 3,56 dibagi 0,2 ditambah 3,56. Hasilnya adalah 0,947. Nah, kita coba pakai cara yang ini nih. XT ditambah XP sama dengan 1. Tinggal kita jumlahkan. Ini benar nggak ya kalau dijumlahkan menjadi 1? Benar nggak? 3 tambah 7, 0, tambah 1, 5, 6, 0, naik 1, 9, tambah 0, 0, dan ini 1,00. Berarti terbukti ya, pakai cara XT tambah XP sama dengan 1. Kan udah? Gampang ya? Nah, berikutnya yaitu ngebahas tentang pengenceran. Pengenceran. Ya. Biasanya kalau dalam kehidupan sehari-hari pengenceran ini ada di sirup ya. Kan kalau sirup tuh kental ya. Nah, gimana caranya mengencerkan? Oh, ntar dihitung ya kalau misalnya bikin sirup. Nah, rumus pengenceran itu adalah sebenarnya mol 1 sama dengan mol 2. Ya. Ini pengenceran. Atau enggak dengan bisa dilakukan dengan cara mol itu tadi apa? Molaritas dikali volume sama dengan molaritas dikali volume ya. Ini molaritas pertama M1V1 atau M2V2 ya. Nah, ini caranya. Ya. Nah, contohnya, contoh misalnya ada larutan, contoh misalnya kakak punya glukosa sebanyak 2 molaritas dalam 1 liter. Ya, dalam 1 liter. Nah, sekarang saya pengen membuat larutan glukosa itu menjadi 0,5. Ya. Apabila larutan glukosa 0,5 molaritas, berapa volumenya? Ya, nah, biasanya gini. Ya udah pakai cara M1V1. M1 dikali V1 dan M2 kali V2. Ya, nah tinggal masukkan. Tadi M1-nya 2, volumenya pakai yang 1 liter boleh, mau pakai mililiter juga boleh. Misalnya ini 1 sama dengan ini 0,5 dikali V2. Berarti V2 sama dengan 2 dibagi 0,5 sama dengan 4 ya. 4 liter. Gitu ya. Jadi ini adalah rumus pengencerannya. Nah, ini rumus pengencerannya. M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Itu ya. Nah, kira-kira apa lagi yang kita bakal bahas? Pengenceran udah. Nah, yang terakhir yaitu campuran konsentrasi. Yaitu campuran konsentrasi. Nah, campuran konsentrasi gimana? Campuran konsentrasi.
Ya, campuran konsentrasi. Campuran konsentrasi ini tuh biasanya minimal harus ada dua ya, dua konsentrasi, boleh lebih boleh, tapi biasanya cuma 2-3 gitu ya, 2 atau 3 campuran. Nah, rumusannya seperti apa? Rumusannya adalah, biasanya saya bilangnya adalah MC, molaritas campuran. Ya, molaritas campuran itu adalah M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 dibagi V1 ditambah V2. Gitu ya. Nah, atau enggak kalau misalnya udah dalam keadaan mol juga bisa gitu ya. Nah, dalam keadaan mol juga bisa karena mol itu adalah molaritas kali volume. Sama ya sebenarnya. Nah, ini rumusannya. Saya tandain dulu. Ya, ini rumusannya. Contohnya kayak gimana? Contoh misalnya saya punya larutan apa ya? HCl ya. Cobain kita HCl. Ada larutan HCl. Larutan HCl misalnya 2 molaritas. Volumenya 100 mili. Ya, dicampurkan dengan larutan yang sama ya. Ya, larutan keduanya adalah HCl juga. Konsentrasinya adalah 0,1 molaritas. Dengan volumenya misalnya 400 mili. Molaritas campurannya gimana? Nah, tinggal tulis saja. MC sama dengan molaritas pertamanya adalah 2 kali 100 ditambah 0,1 kali 400 dibagi 100 ditambah 400. Hasilnya gimana? Hasilnya yaitu ini 240 dibagi 500. Hasilnya 0,48. 0,48. Nah, itu ya. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian butuh masih kekurangan gitu ya, pengen nanya-nanya, boleh. Silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.